Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saat ini kita akan memulai ibadah kita, namun sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita serahkan diri kita dalam tangan Tuhan, kita tenangkan hati dan pikiran kita, mari kita mengambil sikap saat teduh. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Amin. Kita bersama-sama mengagungkan Tuhan dari KPPK nomor 468, nomor 68, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus.
bersatu dalam doa. Benar ya Bapa, sungguh Engkau sangat mulia. Segala hormat hanya kepada Engkau ya Tuhan. Segala pujian syukur hanya kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami jemaat GKKH Bandung Tuhan, saat ini berkumpul beribadah Tuhan, biarpun lewat via Zoom Tuhan, dan kiranya Engkau yang menyertai kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang selalu bersama dengan kami ya Bapa. Media yang kami pakai Tuhan, kiranya Engkau berkati, kiranya setiap ibadah kami bisa menjalankannya dengan baik Tuhan Yesus. Inilah setiap kami ya Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita serahkan kemenangan kita kepada Tuhan Yesus. Kita mengatakan besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Dia nyatakan bagi kita. Kita kagum akan Tuhan, akan kebaikan Tuhan di hidup yang telah Ia berikan kepada kita. Ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu, oh, hidup baru Kau beri. Kau telah ubah, Kau telah ubah rataku jadi tarian, oh, hapuskanlah dosa dan masa laluku. Katakan, hidupku jadi lebih dari pemenang. Ku bersuka, sekarang ku bernyanyi.
takkan sama lagi. Ku jadi apa? Lebih dari pemenang. Bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidup bagimu. Soal kemenangan, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Kebenaran firman Tuhan, kita mengangkat pujian yang mengatakan Tuhan sumber hidupku. Tuhan sumber kuat hidupku, ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan. Rancanganmu tak pernah gagal. Rancanganmu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Tuhan sumber kuat hidupku, ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan. Rancanganmu
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, mari pagi ini kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang Kau berikan bagi kami hari ini, satu minggu yang telah lalu. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami, sehingga Engkau bisa menghadirkan kami, bisa berkumpul bersama-sama, walaupun kami melalui via Zoom meeting. Tetapi kami percaya bahwa bukan karena kuat dan kehebatan kami, tetapi semua karena kasih-Mu, sehingga kami bisa beribadah di minggu ini, Bapa. Untuk itu, firman yang akan kami dengarkan dan firman yang akan kami bersama-sama renungkan, dan kami belajar bersama-sama. Biarlah firman ini menjadi satu kekuatan, bahkan menjadi benteng, menjadi perisai, menjadi kota benteng bagi hidup kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Bisa mendengarkan suara saya? Kalau Bapak Ibu bisa mendengarkan, boleh berikan jempol di layar Bapak Ibu dan Saudara, supaya saya tahu. Oke, thank you semuanya, mantap. Berarti semuanya fix ya, dengar suara saya. Oke Bapak Ibu dan Saudara, pada pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu dan Saudara. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Sekali lagi. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Jika Bapak Ibu dan Saudara sudah mendapatkannya, perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya buat kita. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9 yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya Nasihat-nasihat terakhir. Ayat yang kedua, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian sabda firman Tuhan kita pada pagi ini. Berbahagia setiap kita yang mendengar, tetapi yang lebih berbahagia ketika kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang diberikan, yaitu merdeka dari dosa pikiran. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam diri kita ada beberapa aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yaitu pikiran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh sebab itu ada sebuah pepatah umum yang mengatakan demikian. Taburlah pikiran, maka engkau akan menuai tindakan. Taburlah tindakan, maka engkau akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka engkau akan menuai karakter. Taburlah karakter, maka engkau akan menuai nasib.
Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kira dalam situasi yang sangat sulit sekarang ini, kesehatan pikiran adalah hal yang sangat penting. Supaya kita bisa memiliki kesehatan secara fisik dan juga secara rohani kita. Bapak, Ibu, hari-hari ini ada sebuah rumor yang beredar di media sosial. Beberapa hari yang lalu saya melihat video. Nah, video itu menceritakan tentang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Suatu ketika Tuhan mengizinkan setan untuk datang ke sebuah kota dan menewaskan 100 orang. Jadi Tuhan bilang kepada setan, datang ke sebuah kota membawa corona dan menewaskan 100 orang. Kira-kira videonya seperti itu. Dan setan ketika sampai di sana, ternyata yang mati di kota itu adalah 1.000 orang. Kemudian Tuhan memanggil setan dan Tuhan berkata, setan, kenapa yang mati 1.000? Kan saya cuma kasih izin 100. Kemudian setan menjawab, Tuhan, saya sih cuman bunuh 100. Tetapi yang 900 lagi mereka mati karena ketakutan mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menunjukkan bahwa pikiran yang negatif, pikiran yang khawatir, pikiran yang diwarnai dengan kekhawatiran, ketakutan, itu sangat merugikan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang tokoh yang bernama Norman Vincent pernah berkata, ubahlah pola pikirmu, maka engkau akan mengubah dunia yang ada di sekitarmu. Senada dengan itu, ada seorang tokoh juga yang mengatakan, Marcus Aurelius, seorang yang pernah menjadi kaisar Romawi, pernah berkata demikian, kebahagiaan dalam diri kita, dalam hidup kita, tergantung pada kualitas dalam pikiran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini berarti dan ini menunjukkan bahwa penting bagi kita untuk memiliki pikiran yang sehat dan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh sebab itu pagi ini saya akan mengajak kita dengan sederhana, kita akan mengerti pesan utama yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui bagian yang kita bacakan hari ini, yaitu Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Dan apa kaitannya dengan tema kita hari ini, yaitu merdeka dari dosa pikiran. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan membagi firman ini dalam beberapa bagian, dalam 3 bagian. Yang bagian pertama, kalau saya melihat dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9 ini, di sana bagian pertama Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, dia sengaja menampilkan satu permasalahan yang terjadi, konflik yang terjadi di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan pada perikop ini dimulai dengan satu permasalahan yang sengaja ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada pembaca. Di sini Rasul Paulus sedang menasihati 2 perempuan agar mereka menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Dan Rasul Paulus menganjurkan mereka supaya mereka ini sehati dan sepikir, supaya mereka bisa melayani Tuhan dengan pikiran yang tenang. Maka Paulus memohon kepada mereka supaya mereka ini segera menyelesaikan masalah ini. Karena Paulus tahu, kadangkala perselisihan-perselisihan kecil di dalam jemaat itu akan merusak jemaat. Paulus tahu bahwa kadangkala perselisihan-perselisihan yang kecil ini akan menjadi besar dan kemudian akan terpecah belah 2 pihak. Oleh sebab itu, Paulus memperhatikan hal ini dengan serius. Dia katakan bahwa selesaikanlah masalah engkau, supaya jangan sampai hal ini kepada jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kira bukankah hal ini jugalah yang sedang Rasul Paulus katakan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya percaya jika kita ada konflik dengan sesama kita ada konflik dengan pendeta, kita ada konflik dengan majelis, kita ada konflik dengan saudara seiman kita, saya kira suasana hati, suasana pikiran, bahkan apapun yang kita lakukan nggak akan pernah nyaman.
Bukankah begitu? Dan disinilah Rasul Paulus melihat bahwa masalah terjadi di dalam hal ini. Oleh sebab itu dia cepat-cepat supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Supaya masalah ini jangan sampai memecahkan jemaat di Filipi, mengganggu pikiran jemaat di Filipi, mengganggu pikiran-pikiran pelayan-pelayanan di Filipi. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kira seperti itu. Dan saya kira kalau kita konflik dengan seseorang, kita mendengar dia berbicara saja, kita akan merendahkannya. Pikiran yang akan muncul seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah tidak suka sama dia, nggak sepaham sama dia. Nah, hal inilah yang Rasul Paulus lihat di dalam kedua perempuan tadi, Eudiakia dan Sintike. Kalau kita melihat, kedua perempuan ini adalah dua orang yang terkemuka di dalam jemaat Filipi. Mereka adalah dua pelayan yang bersama-sama melayani dengan Rasul Paulus. Tetapi Paulus melihat ada konflik di sana. Dan kemudian dia menyuruh Sun Sugos, temannya, supaya dapat menyelesaikan masalah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang betul, kita sebagai orang Kristen, kita juga manusia berdosa. Jadi selama kita hidup, pasti ada konflik atau ada masalah dengan saudara seiman. Kadangkala ada orang yang lari dari masalah itu. Saya pikir itu tidak seharusnya. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini? Dan Rasul Paulus lihat di dalam jemaat Filipi, mereka mengalami hal yang demikian. Walaupun mereka sehati, walaupun mereka sepikir, walaupun mereka mengikuti dan mereka mau diarahkan, tetapi Paulus melihat ada hal yang timbul di sana. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, menarik perlu kita ingat bahwa Paulus konsentrasi penuh dengan masalah ini. Saya pikir penting bagi kita, penting bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk memiliki kesehatan itu. Mengapa? Karena kesehatan itu adalah modal dalam membangun kehidupan keluarga kita dan kehidupan gereja kita. Bukankah untuk menjadi gereja yang kuat, yang memberkati banyak orang, kita di dalamnya juga harus sehati dan sepikir? Bukan saja pendeta dengan majelis, bukan saja rekan hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Tetapi Paulus katakan bahwa semuanya di dalamnya harus sehati dan sepikir. Jika kita bisa melakukan demikian, maka dengan demikian akan terwujud seperti tema besar kita. My church, my home. Gerejaku adalah rumahku. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya pikir memang hal yang simpel, tetapi sulit untuk kita lakukan. Bagian yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya lihat di sini dari ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Paulus berbicara di bagian kedua ini, dia berbicara tentang orang Kristen harus bisa bersukacita di tengah penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian Rasul Paulus melanjutkan pada ayat yang keempat yang kita bacakan hari ini. Dia katakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya pikir begini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus sengaja menuliskan kalimat ini. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena kalau kita lihat pada ayat yang selanjutnya, khususnya pada ayat yang ke-6, kemudian Paulus menunjukkan bahwa setiap jemaat di Filipi, termasuk kita, pasti khawatir. Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia siapa sih yang di dunia ini yang gak pernah khawatir? Saya kira semuanya pasti mempunyai kekhawatiran. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti inilah, dalam situasi seperti inilah, Rasul Paulus mengajak kita bukan untuk meminta kita sebagai orang percaya, bukan untuk takut, apalagi menangisi hidup kita saat ini, tetapi dia meminta bahwa, dia tegaskan bahwa bersukacitalah. Saya kira kita semua pasti berpikir, bagaimana saya bisa bersuka cita, Pak Regen?
Bagaimana saya bisa bersuka cita di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini kita ketahui bahwa tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi ini selesai. Bagaimana saya bisa bersuka cita bahwa hari-hari ini kita ketahui bahwa tidak ada yang bisa memprediksi kapan ekonomi ini stabil di negara kita. Jika demikian, Bapak Regen, maka pertanyaan yang akan muncul bagi kita pagi ini, alasan apa yang membuat saya harus bersuka cita? Bapak, Ibu, dan Saudara, saya melihat sukacita yang ditawarkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 4 ini, yang dimaksudkan di sini adalah sukacita yang paradoks. Apa artinya paradoks? Artinya begini Bapak, Ibu, dan Saudara, situasi dan kondisi di sekeliling kita mau kacau seapapun, tetapi orang Kristen harus bersuka cita. Karena kata sukacita yang di dalam ayat ini adalah sebuah perintah. Yang menarik begini Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 5, sukacita itu bagian dari buah Roh Kudus. Tetapi yang menarik di sini, sukacita yang Paulus tuliskan di sini adalah sukacita yang mengandung arti yang dalam, yaitu perintah. Artinya begini Bapak, Ibu, dan Saudara. Bisa dibantuin tim multimedia? Oke. Artinya begini Bapak, Ibu, dan Saudara, mau keadaan apapun, sukacita ini hadir bukan atas dasar situasi dan kondisi kita. Tetapi sukacita ini hadir bukan karena materi kita, tetapi hadir karena rohani kita. Nah, nanti saya akan jelaskan kalau Bapak, Ibu, dan Saudara belum begitu memahaminya. Lebih jelas lagi Paulus katakan begini Bapak, Ibu, dan Saudara, lebih sederhana saya menyederhanakannya. Kesusahan yang kita alami dan sukacita itu harus bisa berjalan bersama-sama. Mengapa demikian? Rasul Paulus katakan bahwa Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Contoh kasus gini Bapak, Ibu, dan Saudara. Orang lain bisa merebut harta kita, orang lain bisa merebut bisnis saudara, tetapi apakah mereka bisa merebut Kristus yang saudara percayai? Itulah yang dimaksudkan Rasul Paulus. Sukacitanya apa? Sukacita Kristus, walaupun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tetapi ingat satu hal, Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah yang Rasul Paulus katakan bahwa bersukacitalah. Kenapa? Karena Kristus yang engkau percayai gak akan pernah meninggalkan engkau di tengah-tengah situasi yang sulit. Seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita melihat hal yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus, dia di penjara di Roma, ini adalah surat terakhir dia ketika dia mau dipancing oleh Kaisar Nero, dia mau dieksekusi mati, pancung kepalanya, tetapi dia masih bisa menuliskan bersukacitalah. Kenapa? Dia berpikir begini Bapak, Ibu, dan Saudara, orang Roma, Kaisar Nero mungkin bisa ambil hak dia untuk hidup, tetapi Kaisar Nero tidak sanggup ambil Kristus dari hidupnya yang dia percayai. Itulah yang membuat dia bersuka cita. Itulah yang dia tawarkan kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita. Dalam situasi kondisi apapun, kita tetap bersuka cita. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di Zoom meeting ini, termasuk saya, pasti banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Mungkin usaha pekerjaan kita, keluarga kita bergumul mencari lapangan pekerjaan, bergumul membayar kontrakan, untuk anak muda mungkin bergumul untuk pasangan hidup, untuk teman-teman yang lain mungkin bergumul untuk kos, bergumul tentang hal-hal yang mungkin hari-hari ini kita butuhkan dan segala macam. Tapi hari ini Paulus mau mengajarkan kita bagaimana cara kita menguasai pikiran kita itu sendiri. Karena untuk memutuskan sukacita dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bukan keputusan orang lain, bukan keputusan istri, bukan keputusan suami, bukan keputusan keluarga, situasi, kondisi. Tetapi itu semua tergantung dari pribadi kita. Apakah kita mau hidup kita, pikiran kita dipengaruhi oleh situasi ini,
dan mengambil sukacita kita, ataukah kita mau mempertahankannya dan menganggap bahwa apa yang Allah izinkan dalam hidup kita, hidup saudara dan saya, tentunya pasti happy ending, berakhir dengan baik. Saya kira seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Itu bagian yang kedua Bapak Ibu dan Saudara. Dan bagian yang ketiga yang saya lihat dari perikop ini, Paulus sedang berbicara tentang bagaimana cara kita menjaga pola pikir kita. Dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat pada ayat yang ke-8, di sana dituliskan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, di balik ayat ini, Paulus mengatakan, pikirkanlah semuanya itu. Tapi bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Ketika mengatakan pikirkanlah semuanya itu, memikirkan artinya apa sebenarnya? Karena ada banyak makna di dalam kata memikirkan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya melihat di dalam versi bahasa Inggris, dia menerjemahkan seperti ini, menggunakan pakai bahasa Indonesia yang sama, yaitu menggunakan kata sing. Namun kemudian saya melihat lihat di terjemahan yang lain, bahasa Inggris yang lain, dia menggunakan terjemahan consider, artinya pertimbangkan. Jadi Paulus melihat kepada kita, menganjurkan kepada kita, bukan saja pikirkan itu, tetapi pertimbangkanlah semuanya itu sebagai pola pikir kita. Jadi begini Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan coba kita mengingat, atau kita menggumulkan secara terus-menerus, bukan itu. Ketika Paulus mengatakan pikirkanlah semuanya itu di akhir kalimat Filipi pasal 4 ayat 8 ini, maksud Paulus, dia ingin supaya kita benar-benar mempertimbangkan semuanya ini sebagai nilai-nilai dalam kehidupan kita. Sebagai nilai-nilai dalam pikiran kita. Ini akan ada sambungannya dengan tema kita hari ini, akan menjawab tema kita hari ini. Kalau semua itu sudah menjadi nilai dalam kehidupan kita Bapak, Ibu, dan Saudara, maka nilai-nilai itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Maka nilai-nilai itu akan mempengaruhi perasaan kita. Gitu Bapak, Ibu, dan Saudara ya. Jadi kalau kita pikirkan, kita mempertimbangkan ini dengan sungguh-sungguh, semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, maka itu akan menjadi nilai-nilai dalam kehidupan kita. Itu akan mempengaruhi pola pikir kita, itu akan mempengaruhi perasaan kita, itu akan mempengaruhi keputusan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan itu akan mempengaruhi tindakan kita dalam memutuskan segala sesuatu. Hal inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus saat dia berada di dalam penjara di Roma. Ketika di akhir-akhir dia sudah mau dieksekusi, dia dicambuk, dia dipukuli, dia diludahi. Apa yang Rasul Paulus pikirkan mempengaruhi tindakan dia. Kalau Rasul Paulus tidak bersuka cita, tidak mungkin dia akan menuliskan kepada kita dan jemaat di Filipi bahwa bersukacitalah. Karena begini Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang lahir dari pikiran kita, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Jadi bukan sekedar kita pikirkan lalu kita lupakan hal yang ini. Bukan sekedar kita berpikir kita setujui baru tidak berdampak apa-apa, bukan itu. Tetapi pertimbangkan sungguh-sungguh, mengevaluasi dengan sungguh-sungguh kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat dalam bahasa Yunani-nya, ayat ini mengandung kata perintah yang harus dilakukan terus-menerus, artinya continue. Jadi Paulus sedang menuliskan ini kepada jemaat di Filipi untuk terbebas dari dosa pikiran, untuk terbebas dari pikiran-pikiran ketakutan, kekhawatiran. Dia katakan bahwa pikirkanlah semuanya ini. Pertimbangkan sungguh-sungguh dalam hidupmu.
jika engkau mau keluar dari semuanya. Ini bukan dilakukan kalau kita punya waktu, Bapak Ibu dan Saudara, bukan itu. Ini dilakukan bukan pada saat jam-jam tertentu, bukan itu Bapak Ibu dan Saudara. Ini juga bukan dilakukan pada situasi tertentu baru kita memikirkan itu, bukan itu. Tetapi ini dilakukan pada saat perjalanan dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Jadikan semuanya ini sebagai nilai, sebagai pola pikir atau paradigma Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk memandang segala sesuatu. Karena Rasul Paulus tahu bahwa pikiran kita akan menentukan kebahagiaan atau ketidakbahagiaan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Seringkali Bapak Ibu dan Saudara kita tidak bahagia karena asumsi buruk kita terhadap orang lain. Padahal orang lain belum tentu buruk. Seringkali kita berpikir bahwa dia ini buruk ini. Dari gaya penampilan, dari gaya berpakaiannya. Kita udah asumsi buruk kepada orang lain. Padahal belum tentu orang itu buruk. Contoh kasusnya seperti ini Bapak Ibu dan Saudara. Suatu malam, seorang ibu kira-kira jam 10 malam, dia sudah matikan lampu, dia sudah kunci pintu dan sebagainya. Dan dia datang ke kamarnya untuk istirahat. Kemudian beberapa jam kemudian ada yang mengetok pintu. Tok, 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 tok. Dia pikir siapa ya malam-malam yang datang. Kemudian dia intip dari kaca jendela. Pas dia intip gini dia lihat seorang yang berdiri besar, badan besar, hitam, kumis tebal, pakai jaket kulit. Wah, dia udah mulai gemetaran. Dia pikir jangan-jangan ini maling lagi. Jangan-jangan ini orang yang merampok rumah saya. Jangan-jangan ini preman. Sudah asumsi buruk dalam pikirannya dia. Dia terus ngintip. Orang itu terus ketok, tok, 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 tok. Tapi dia terus ngintip. Kemudian anaknya dari loteng atas turun. Mak, kenapa nggak buka pintu? Kok lihat-lihat aja? Terus mamanya, siapa? Terus dia jawab, enggak, itu tukang gojek. Tadi saya pesan pizza. Saya lapar malam-malam jadi saya pesan. Bapak Ibu dan Saudara, ini menunjukkan bahwa kadangkala kita melihat orang itu dari penampilan. Padahal belum tentu orang itu buruk. Padahal orang itu datang untuk membawa makanan buat kita. Tapi pikiran kita melihat penampilan dia, melihat kumis dia, melihat jaket dia, udah berpikir, oh ini pasti preman. Seringkali kita mengatakan demikian, seringkali kita berpikir demikian, asumsi kita seringkali buruk kepada orang lain. Padahal orang lain bermaksud baik buat kita, seperti tadi mengantar makanan. Hal inilah yang Rasul Paulus ingatkan kepada saudara dan saya. Jangan pernah melihat orang dari cara berpakaiannya saja. Karena belum tentu itu menggambarkan karakter orang tersebut. Dan untuk menghilangkan dosa-dosa pikiran itu sesuai dengan tema kita, maka Paulus menganjurkan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ubahlah pola pikirmu dengan cara jawabannya Filipi pasal 4 ayat 8 tadi. Pikirkanlah, karena segala sesuatu yang negatif belum tentu itu negatif. Maka Bapak Ibu dan Saudara, saya kira kita akan merdeka dari dosa pikiran kalau kita mempertimbangkan hal-hal ini sebagai pola pikir kita. Bapak Ibu dan Saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya pada pagi ini dengan satu cerita, satu kisah nyata ini ya. Kisah ini terjadi pada Perang Dunia yang kedua yang lalu. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara sudah tahu siapa orangnya. Ada sebuah cerita yang cukup menarik yang melibatkan seorang pejuang tentara Jepang, yang melibatkan seorang pejuang yang bernama Hiro Onoda. Hiro Onoda ini dia terkenal bukan karena kisah heroiknya membunuh banyak musuh, tetapi dia terkenal karena selama 29 tahun dia bersembunyi di sebuah gua di Filipina. Dan dia tidak tahu bahwa perang sudah usai, perang sudah selesai. Jadi selama 29 tahun dia tinggal di gua di Filipina dan menganggap bahwa perang masih terus berlanjut, perang masih terus berlangsung, dan dia bersembunyi terus-menerus selama 29 tahun. Beberapa orang mencoba untuk meyakinkan dia, tetapi ternyata selalu gagal.
Kalau ada orang yang masuk dalam gua itu, dia merasa bahwa nyawanya terancam sampai suatu ketika seorang mantan jenderal perang dia sendiri datang dan meyakinkan dan memberitahu Onoda ini bahwa perang telah usai. Kini saatnya Onoda pulang dan hidup normal seperti sedia kala. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian Onoda ini pulang, dia meninggalkan goa itu, dan dia meninggal pada usia yang ke-91 tahun. 29 tahun dia habiskan untuk mempercayai sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Perang sudah usai, tetapi dia masih berpikir bahwa perang masih terjadi di sana. Dan itu saya percaya akan menentukan apa yang dia lakukan ketika dia berpikir demikian. Dia merasa bahwa dia adalah orang Jepang sendiri di tempat itu. Berarti ketika orang datang di tempat itu, dia akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyerang orang yang datang di situ. Karena apa? Karena masih di dalam mindset dia, perang belum usai. Bukankah hal ini juga dalam hidup kita? Kadang-kadang kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Sesuatu yang belum tentu ke depannya terjadi, tapi kita sudah pikirkan dari sekarang. Sama halnya gini contoh kasusnya. Seorang ibu, anak itu mungkin berusia 3 tahun, tetapi dia sudah memikirkan anak itu sampai ke SMA, bagaimana caranya begini. Seperti itu. Padahal belum tentu ke sana itu akan seperti itu, tetapi dari sekarang dia sudah memikirkan. Rasul Paulus ingatkan kita, cara kita untuk menangani pikiran seperti ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mendengar cerita ini, mungkin kita akan berkata bahwa orang ini sudah menghabiskan hidupnya percuma selama 29 tahun. Dan dia habiskan dengan ketakutan dan pikiran-pikiran negatif yang lain yang menghantui dia selama 29 tahun yang dia berada di goa tersebut. Dan semua itu terjadi karena mindset dia, pikiran dia. Padahal semuanya itu belum tentu terjadi. Enggak terjadi, tetapi semuanya terjadi karena pikiran dia. Jadi artinya begini Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa yang dia pikirkan adalah sesuatu yang tidak benar, yang memang sama sekali tidak terjadi. Dan itu mempengaruhi kehidupan dirinya. Dan saya percaya kehidupan keluarga kita sangat ditentukan oleh pikiran kita. Karena pikiran kita akan mempengaruhi perasaan kita. Pikiran kita akan mempengaruhi keputusan kita. Pikiran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan mempengaruhi perkataan kita. Dan lebih tragis lagi ketika kita memikirkan hal yang salah, akan mempengaruhi tindakan kita. Inilah yang sedang Rasul Paulus katakan bahwa jagalah pikiranmu dengan baik. Jagalah pikiranmu dengan baik karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menegaskan buat kita, penting bagi kita, pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita perlu tahu bahwa berpikir yang benar dan seharusnya yang kita pikirkan. Paulus telah menganjurkan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 tadi. Pertimbangkan nilai-nilai pikiranmu dengan baik, sehingga engkau akan terbebas dari dosa pikiran. Dan hal inilah yang ditujukan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, juga menjawab khotbah kita hari ini. Merdeka dari dosa pikiran. Saya kira seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara main-main dengan pikiran Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya untuk anak muda, karena saya juga masih muda. Ketika anak muda, kamu main-main dengan pornografi. Kamu menguasai pikiranmu dengan pornografi. Pertama mungkin setan akan sodorkan gambar-gambar porno. Kemudian dia buat kamu gak puas. Kamu akan masuk kepada video porno. Kemudian kamu gak puas. Kamu akan masuk langsung lawan jenis dengan main dengan lawan. Seperti itu. Maka dari itu Paulus katakan bahwa pertimbangkanlah pikiranmu dengan baik. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang suci. Karena dia tahu bahwa pikiran kita kadangkala akan merusak hidup kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami telah bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi satu rema, bahkan menjadi satu penentu, menjadi satu terang bagi kehidupan kami. Sehingga kehidupan kerohanian kami bisa menjaga pola pikir kami. Dan tentunya Tuhan, mungkin banyak hal sekali yang mempengaruhi kehidupan kami. Tetapi hari ini Engkau ajarkan kami untuk bagaimana cara kami menjaga pikiran itu. Dan pikiran itu bisa menjadi satu penentu dalam keputusan kami, perasaan kami, tindakan kami untuk hari-hari depan kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati aktivitas selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh memberikan persembahan melalui scan barcode yang telah disediakan di layar. Dan jika tidak bisa melalui scan barcode, boleh dikumpulkan di rumah. Dan jika ada waktu, Bapak Ibu boleh antarkan ke gereja. Kita bersama-sama mengangkat pujian mengatakan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, betapa kami sudah sepatutnya untuk bersyukur atas segala hal yang Tuhan sudah jadikan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebab bahwasanya kami mendapati segala sesuatunya indah pada waktunya, pada tempatnya. Bahkan ketika kami belum mengerti pun akan rencana Tuhan, pada akhirnya Tuhan membuat kami mengerti bahwasanya semuanya indah. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengubah pola pikir kami pun juga berdoa kembali, memohon di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus bekerja, menjamah setiap hati kami, terutama ketika kami memberikan persembahan kami ini, mengubah mindset kami yang lama menjadi yang baru dan yang benar. Bahwasanya kami memberikan semua ini sebagai bentuk kami mengasihi dan mencintai Engkau. Sebagai bentuk kami berterima kasih, karena kami tidak akan pernah mampu membayar apa yang Engkau sudah lakukan di kayu salib buat kami semua. Hanya ini yang bisa kami persembahkan. Ajar kami untuk melakukan dan memberikan semua ini dengan hati yang tulus, bukan dari nominal ataupun jumlah, tapi sebagai bentuk syukur dan cinta kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami berdoa, kami memberikan ini demi Engkau, untuk Engkau, bukan untuk gereja-Mu, bukan untuk orang lain, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh sekali lagi kembali menikmati ibadah pada pagi hari ini ya. Kalau ibadah secara onsite kita boleh salam kiri kanan biasanya ya. Nah, secara virtual saya mengajak kita mungkin memberi salam dengan melambaikan tangan saja ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu dan saudara sekalian, minggu depan tanggal 22 Agustus
kita masih beribadah seperti sekarang ini ya, via Zoom, dan tentu kita sangat mengharapkan pandemi ini boleh cepat berlalu sehingga kita boleh bersama-sama ibadah bersama di dalam gedung gereja ya. Kita sama-sama berdoa biarlah pandemi ini boleh segera berlalu. Nah, minggu depan kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang merdeka dari dosa perkataan yang akan dilayani oleh Evangelis Yohanes Afriadi. Bila kita juga boleh mempersiapkan dan mendoakan akan ibadah kita minggu yang akan datang. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang punya anak kecil gitu ya. Di setiap hari Minggu pagi jam 10 nanti ya, jam 10 ada ibadah worship kit anak-anak sekolah minggu. Kita boleh mengajak, mengingatkan mereka untuk terus boleh tetap beribadah meskipun secara online begitu ya. Dan juga selain sekolah minggu, jam 10 juga ada ibadah anak-anak remaja ya. Anak-anak remaja juga terus kita boleh dorong, juga boleh terus mengikuti ibadah meskipun di dalam online juga. Kami menyediakan wadah ini, kami mengajak anak-anak dan juga remaja-remaja beribadah bersama di hari Minggu, setiap hari Minggu jam 10 pagi. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kami juga sekali lagi saya terus mengundang, mengajak, mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian di masa-masa pandemi ini, mari kita boleh saling dukung di dalam doa satu dengan yang lain. Mari bergabung bersama di dalam malam puji dan doa kita yang akan dan terus kita lakukan setiap hari Rabu jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu, kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita saling mendukung doa satu dengan yang lain. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu bila ada doa-doa atau pergumulan yang ingin disampaikan, bisa diberitahukan kepada sekretariat gereja supaya kita boleh bersama-sama mendoakan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita seperti yang sudah diumumkan beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu, saya rindu setiap kita meskipun di masa pandemi ini tidak menghalangi kita untuk terus boleh bertumbuh secara kerohanian kita ya Bapak Ibu ya. Kita boleh terus mengalami satu pertumbuhan meskipun kita dibatasi oleh jarak, tapi saya rindu kita boleh terus bertumbuh di dalam kerohanian kita. Untuk itu gereja mengajak kita menyediakan wadah untuk kita tidak hanya pada hari Minggu saja kita bersama-sama beribadah seperti sekarang ini, tapi saya mengajak wadah komsel atau kelompok kecil yang kita sudah adakan di awal bulan Agustus ini. Kiranya sarana ini boleh terus dipakai untuk kita boleh bertumbuh secara rohani. Karena salah satu faktor untuk pertumbuhan rohani kita adalah kita memiliki komunitas. Kita memiliki komunitas di dalam Tuhan bersama dengan saudara seiman kita. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk bergabung dalam kelompok kecil atau komsel-komsel yang ada di gereja kita, baik untuk komsel wanita, komsel pria, anak-anak remaja maupun pemuda di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang punya masalah dengan waktu yang sudah ditetapkan ini, mari Bapak Ibu kita komunikasikan, kita cari waktu yang baik. Mungkin Bapak Ibu bisa komunikasikan dengan kami sehingga kita bisa mencari waktu yang tepat juga untuk memfasilitasi komsel yang mungkin di luar waktu yang sudah ditentukan ini. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kami juga mengundang terus Bapak Ibu yang belum divaksin, mari datang ke tempat-tempat vaksinasi, atau Bapak Ibu yang belum divaksin juga boleh menginformasikan kepada sekretariat gereja supaya kita bisa bantu proses vaksinasi bagi Bapak Ibu yang belum menerima vaksinasi. Baik, terima kasih. Sekian saja pengumuman kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian pengutusan. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat dan yang akan dipimpin oleh penginjil Regan dan ditutup dengan doa berkat. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
kita kembali satukan hati kita dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih karena Engkau telah bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini sampai dengan selesai. Dan pada kesempatan ini kami akan menaikkan setiap doa-doa kami kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di dalam Zoom meeting ini. Engkau memberkati setiap mereka, memberkati setiap keluarga mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka, memberkati setiap anak-anak, studi anak-anaknya, kuliah anak-anaknya, bahkan pendidikan anak-anaknya, semuanya Engkau memberkati. Dan memberkati juga untuk setiap jemaat yang mungkin belum hadir di tempat ini, di dalam Zoom meeting ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Engkaulah yang menjamah mereka supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami di waktu-waktu yang selanjutnya. Kami berdoa dan kami berterima kasih juga Bapak. Kami serahkan sekali lagi untuk cabang kami yang ada di Marakai, Kalimantan Barat. Engkau yang memberkati setiap proses ibadah di sana juga. Engkau memberkati setiap pelayanan di sana, firman Tuhan, bahkan puji-pujian, semuanya dipersiapkan di sana. Engkau yang memberkati mereka supaya kehidupan mereka, pelayan-pelayan di sana menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu untuk umat Kristen khususnya dalam Indonesia ini dan gereja-gereja dan seluruh hamba Tuhan yang melayani di Indonesia ini. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang bersama-sama, Engkau yang selalu menguduskan mereka, bahkan jadikanlah mereka sebagai berkat, jadikanlah mereka sebagai mentor-mentor rohani, bapak-bapak rohani yang bisa membawa jemaat-Mu, yang bisa membawa anak-anak-Mu untuk lebih dekat dan mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan mereka. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Sekolah Tinggi Teologi Kalam Mulia yang Engkau percayakan hadir di tengah-tengah gereja Kristen Kalam Hidup di tempat ini. Engkau memberkati program studi ini, Engkau memberkati institusi ini, Engkau memberkati setiap orang-orang yang melayani di dalamnya, baik dari rektor, yayasan, bahkan staf-staf di dalamnya, bahkan program-program kerja, semuanya hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Untuk mahasiswa juga yang dididik di dalam sekolah ini, Engkau memperlengkapi, Engkau yang selalu sertai bukan saja secara kepintaran, knowledge mereka, tetapi Engkau juga memberkati secara karakter mereka Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini keluar, bisa melayani Engkau dan bisa memuliakan nama Engkau. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk bangsa dan negara kami ini, yang hari-hari ini kami ketahui bahwa kami tidak tahu kapan pandemi ini selesai, bahkan kami juga tidak tahu kapan ekonomi ini stabil kembali, tetapi kami berdoa dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya di balik setiap permasalahan, di balik setiap pergumulan, bahkan di balik setiap masalah yang dialami oleh negara kami ini, ada semuanya yang Engkau sediakan bagi kami. Untuk itu Engkau memberkati, Engkau yang bersama-sama dengan pemerintah kami untuk proses vaksinasi, khususnya di kota Bandung dan di kota-kota lainnya, bahkan untuk seluruh Indonesia ini, Bapak Engkau yang memberkati, supaya proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik, semua orang masyarakat yang belum divaksin dapat divaksin dengan baik, dan mungkin bisa memberhentikan penularan COVID-19 ini Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami juga serahkan dengan dunia ini, dengan segala permasalahannya, dengan segala hal-hal yang terjadi mungkin di bagian belahan-belahan dunia, orang-orang yang mungkin hari-hari ini kelaparan di Timur Tengah, dimanapun yang hari-hari ini mereka mengalami kesusahan, Bapak, kami berdoa untuk mereka, kami serahkan serahkan mereka untuk Engkau yang bersama-sama bagi kehidupan mereka. Inilah hidup kami, inilah doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami juga tak lupa berdoa untuk pelayanan gereja Kristen Kalam Hidup di tempat ini. Engkau memberkati setiap evangelis, Engkau memberkati setiap majelis, Engkau memberkati setiap rekan-rekan hamba Tuhan, aktivis-aktivis yang mengambil bagian, yang sama-sama melayani dan menyatukan visi sama-sama untuk kemajuan, perkembangan gereja ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, supaya kami sehati, kami sepikir, kami punya satu tujuan, dan sama-sama kami saling mendukung untuk memuliakan nama-Mu di dalam gereja ini Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, dan kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat semuanya saya undang untuk berdiri, kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Putra Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mulai hari ini, esok, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai, mari kita saat teduh sejenak.